Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan bahas satu materi pertama di kelas 8, yaitu teorema Pitagoras ya. Dalam teorema Pitagoras ini sebelumnya Ibu akan bahas tentang macam-macam segitiga. Karena nanti teorema Pitagoras itu sendiri akan berhubungan dengan segitiga ya. Jadi kita harus mengenal dulu macam-macam segitiga itu sendiri ya. Terus kemudian akan dibahas juga terkait luas dan keliling segitiga, dan terakhir adalah di triple Pitagoras itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam segitiga. Kalian sudah lihat di sini ada beberapa macam segitiga ya. Yang pertama kita lihat di sini ya. Ini ada segitiga. Nah, segitiga ini nih, ininya sama, sisinya sama. Kenapa sama? Karena tandanya sama, tuh berarti artinya ini panjang sisinya sama. Terus sudutnya sama, ya sudutnya juga sama. Kenapa? Karena ini di sini simbolnya juga sama. Jadi artinya ini adalah sudutnya memiliki sudut yang sama. Maka kalau dilihat dari segitiga ini semuanya sisinya sama, terus sudutnya sama, ini dikatakan sebagai segitiga sama sisi. Nah, kemudian dilihat ada yang kedua ya. Di sini ada segitiga yang kedua, di mana di sini ada simbol yang sama tuh, pinggir-pinggirnya aja gitu. Artinya di sini kalau ini 4 cm berarti ini juga 4 cm ya. Nah, tapi yang bawah kan beda ya. Kalau di sini garisnya 2, di bawah garisnya 1, berarti artinya itu beda panjangnya. Terus dari segi sudutnya juga lihat di sini ya, ini sama kan, cuman 1 garisnya. Jadi artinya ini sudutnya sama. Kalau yang ini 2, yang atas ya double. Jadi artinya ini besar sudutnya berbeda. Misal kalau ini 70 derajat, maka yang ini juga 70 derajat ya. Yang atas berapa? Nah, kita bisa cari dengan, kan semuanya itu total sudut dalam segitiga itu 180 derajat ya. Maka kita kurangi aja. Nah, 180 derajat dikurangi, ini kan ada 70. Maka di sini ditambahkan 70 derajat ditambahkan 70 derajat. Ini nih 180 derajat dikurangi 70 tambah 70, 140 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 140 derajat, isinya 40 derajat. Maka sudut yang atas ini 40 derajat. Kalau ada segitiga yang seperti ini dinamakan dengan segitiga sama kaki ya, karena kakinya sama nih, 4 ini 4. Terus sudut yang ada di kakinya juga sama. Ini angkanya bisa macam-macam ya, bisa 70, 75, 65 dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat yang di atas ini ada segitiga yang berbeda dari yang pertama dan kedua. Di sini lihat ada sikunya ya. Nah, kalau ada segitiga seperti ini disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, karena ada sikunya. Nah, ini jumlah sudut pada segitiga siku-siku ini kan sama 180 derajat juga. Nah, terus ada siku-sikunya ini berapa derajat sih? Nah, kalau misalnya ada bentuknya siku-siku seperti ini besar sudutnya 90 derajat ya. Jadi dikatakan segitiga siku-siku karena membentuk siku. Nah, yang terakhir adalah segitiga sembarang. Kenapa? Karena nggak sama sisinya. Lihat, ini kan ada simbolnya 1 stripnya, ini 2, ini 3, artinya ini beda semuanya. Terus kemudian misalnya ini sudutnya tandanya seperti ini. Kalau ini polos, kalau ini garisnya 2, artinya semua sudutnya berbeda besarnya ya. Itu untuk pengenalan macam-macam segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke luas segitiga. Ini sebenarnya udah ya di kelas 5 kalau nggak salah, atau di kelas 4 juga udah dibahas. Cuman kita akan mengulang kembali pembahasan ini ya. Nah, luas segitiga, kalau misalnya kalian tahu kan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi gitu. Nah, dari mana? Asalnya dari konsep
luas persegi panjang atau luas persegi ya. Misalnya ini ada persegi atau persegi panjang ya. Nah, ini kan ada alas ya, ini alas. Atau kalau misalnya yang di bawah alas, terus ini adalah tinggi. Atau misalnya kalau dalam persegi panjang itu ini ada panjang, ini ada lebar gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini dituliskan luas persegi panjang atau persegi itu kan panjang dikali lebar gitu ya. Nah, kemudian kalau diganti si panjang itu sama alas dan si lebarnya itu sama tinggi, maka luas persegi panjang ini menjadi alas dikali tinggi. Terus gimana? Nah, ini kan dibagi dua nih. Kalau si persegi panjang ini dibagi dua, maka akan membentuk dua segitiga. Segitiga pertama dan segitiga kedua gitu. Kalau cuman setengah atau misal ini dihapus, ini ibu hapus ya. Nah, ini kan jadi membentuk segitiga ya. Artinya luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi dua. Kenapa? Karena ini setengahnya, setengah dari persegi yang tadi, atau bisa ditulis juga begini, setengah kali alas kali tinggi. Itu untuk luas segitiga. Kebetulan ini segitiganya siku. Gimana kalau segitiga yang lainnya? Sama aja. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi.